Oke, Anda semuanya, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, tolong lihat kerapiannya, luruskan meja dan bangkunya. Dah, siapkan ketua kelas. Siapa ketuanya? Siapkan Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya, sehat? Insyaallah, bagus ya. Oke, sekarang sebelum kita belajar, demi menambah rasa kecintaan kita kepada negara kita, marilah kita nyanyikan satu lagu wajib kita, yaitu Garda Pancasila ya. 1, 2, 3. Patriot proklamasi, sedia berperang untuk Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bagus, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, Nanda, baik semua. Sehat semua? Ada yang sakit? Oke, kita ambil absen ya. Yang nggak datang siapa? Zadan Aprilio. Dia sakit atau Alfa? Alfa itu. Udah berapa hari dia libur? Acok. Le pernah awak caliak ke rumahnya? Halo Le. Oh gitu ya. Nanti kalau bisa ajak ibu wali kelasnya untuk melihat temanmu
Mana tahu dia lagi sakit di rumah. Oke, satu lagi siapa tadi? Si Nafis. Nafis satu lagi. Berarti 2 orang izinnya. Alfa. Oke, Anda semuanya. Hari ini kita belajar apa? PAI. Belajar apa? PAI. Minggu kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna. Tentang apa? Siapa yang masih ingat apa itu Asmaul Husna? Kalau bersama-sama jamaah enggak bagus itu. Angkat tangan saya, Pak. Coba. Nama-nama Allah yang baik, bagus, pintar. Asmaul Husna itu terdiri dari 2 kata. Siapa yang masih ingat? Asma 1, Husna 1. Bagus, pintar ya. Apa arti asma? Siapa yang masih ingat? Nama Allah. Husna baik dan bukan dan buruk, baik dan indah. Oke, semuanya berarti masih ingat ya. Kita lanjutkan materi kita selanjutnya tentang hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Apa materi kita? Hijrahnya Rasul ke kota Madinah. Kakinya nggak boleh diangkat-angkat. Hijrahnya Rasul ke kota Madinah. Siapa di sini yang pernah mendengar kata hijrah? Sebelum Bapak terangkan, siapa yang pernah dengar kata-kata hijrah? Di mana dengarnya, Juan? Oke, pas kelas 3 sama siapa belajarnya itu? Sama Pak ya? Oh iya. Apa hijrah itu? Perjalanan Nabi ke kota Madinah. Bagus. Siapa lagi? Apa hijrah itu? Oke, perjalanan Nabi juga ya. Perpindahan Nabi ke kota Madinah. Bagus. Bagus semuanya, betul ya. Hijrah itu artinya adalah perpindahan Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena ada sebab-sebabnya kenapa beliau hijrah. Nanti kita bahas. Oke, kita lihat. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama untuk mengetahui apa itu hijrahnya Nabi Muhammad. Yang kedua, menjelaskan apa itu hijrah. Yang ketiga, menghubungkan hijrah dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada 3 tujuannya. Coba kita lihat. Ada foto di sini. Foto siapakah ini? Bukan itu ya. Ini gambar orang lagi ngapain nih? Gambar apa? Ada gambar seorang nenek-nenek dengan anak gadis atau anak bujang? Anak gadis. Iya, gadis tuh. Nggak laki-laki loh. Oke, bagus. Berarti masih nampak sama kamu layarnya. Yang di sana ada seorang nenek-nenek yang mau melintasi jalan, mau menyeberang jalan. Ada seorang anak gadis menolong nenek tersebut. Kira-kira apa perilaku yang ada di depan ini? Ya, baik, perilakunya baik. Perilaku apa itu? Perilaku terpuji, betul. Apa lagi? Saling tolong menolong. Perilakunya perilaku terpuji. Dia mau menolong seorang nenek tua yang ingin menyeberang jalan. Kira-kira nanti pelajaran kita akan sampai ke sini. Apa saja hikmah dari belajar hijrah ini akan sampai ke sini nanti. Oke, kita lihat.
Nah, nih, perhatikan di depan. Tadi ada foto saya nampak doa. Nah, ini di kelas 4 SD 54 anak air. Siapa nama gurunya? Pak Rahmat Hidayat. Nggak abang lah ya, apa lah. Oke, nih makna hijrah itu. Tadi sudah dijelaskan oleh si Juan, hijrah itu Pak perjalanan Nabi Pak. Dijelaskan pula lagi sama si Zaki. Apa tadi Zaki? Hijrah itu perpindahan Nabi ke kota Madinah. Oke. Coba kita lihat di papan tulis. Baca keras-keras Febiola Ananda. Febiola ya. Baca keras-keras Febi. Lelo. Lelo. Sedangkan dalam kabut bahasa Indonesia, hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad bersama sebagian pengikutnya berhijrah ke Madinah untuk menyelamatkan dirinya dari siksaan kaum kafir Quraisy. Bagus. Kita perhatikan tadi sudah dibaca oleh Febiola. Hijrah itu ada dua maknanya. Yang pertama kita lihat secara bahasa. Secara bahasa yakni memutuskan atau meninggalkan. Secara bahasa tadi memutuskan atau meninggalkan. Apa yang ditinggalkannya? Kota Mekah. Sedangkan dalam KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah perpindahan Nabi Muhammad bersama pengikutnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Lihat lagi, Madinah itu awalnya adalah kota Yatsrib. Yatsrib ini terletak di sebelah utara kota Mekah. Jaraknya kurang lebih 450,4 km. Berapa itu jauhnya? Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad dalam berdakwah perpindahannya dari kota Mekah ke kota Madinah sepanjang 450,4 km. Berjalan pakai unta. Kira-kira berapa lama itu perjalanan Rasul itu? 2 hari 2 malam. Sejauh 450 km. Berapa lama itu? Lama ya. Kalau sejauh 450 km itu sangat jauh tempatnya itu. Fahim na? Coba tepuk semangat. Tuh bagus, tepuk tangan kita semua ya loh. Bisa kita lanjutkan? Kita lanjutkan. Sebab apa penyebabnya Nabi Muhammad itu hijrah? Ada 3 penyebab. Coba baca kuat-kuat Razik Fahmi Putra. Sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ketika memutus hijrah ke Madinah diwali beberapa peristiwa yang terjadi. Sebab pendorongnya antara lain: 1. Dakwah Rasulullah SAW di Makkah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. 2. Peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. 3. Memintakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah sudah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagus. Kita lihat ada penyebabnya, 3 penyebab kenapa Rasul itu hijrah ke kota Madinah. Yang pertama penyebabnya adalah
dakwah Rasul di Mekah kurang berkembang, banyaknya penolakan dari orang kafir. Kira-kira dakwah itu apa itu artinya? Bukan. Itu hijrah itu. Bagus. Dakwah artinya menyampaikan. Apa yang disampaikan Rasul? Wahyu. Apa yang disampaikan Rasul? Yang disampaikan Rasul adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul, itu yang disampaikan kepada umatnya, sehingga orang-orang kafir indak tarimonya apa yang disampaikan Rasul. Apa katanya? Rasulullah Allah gila kata orang kafir dulu. Bako ikon yang diajarnya kawak kecil. Sementara kita sudah dari dulu mengakui bahwa Tuhan kita adalah patung kata orang Quraisy. Kenapa Rasul mengatakan kalau Tuhannya sekarang adalah Allah? Itulah yang diterima oleh Rasulullah ketika beliau menyampaikan dakwahnya. Makanya orang Quraisy ini menolak keras. Dia tidak percaya bahwasanya Rasul membawa agama baru katanya. Makanya dia tidak percaya nyetulak dakwah Rasul tadi. Lihat yang kedua, peristiwa Bai'at Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan akan membantu mereka dalam berdakwah. Nih, ini memang permintaan orang-orang Madinah agar Nabi Muhammad tinggal samanya. Biar Nabi Muhammad kok tinggal di kota Madinah, bisa berdakwah ke kampung Madinah tadi. Kita lihat selanjutnya, nomor 3. Perintah Allah untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya kita lihat ketika berdakwah. Ini soal ceritanya panjang, kita ringkas. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad sangat dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga orang Quraisy ingin membunuh Nabi Muhammad. Mereka sepakat, para penguasa ketika itu, para tentara, para kabilah, para penguasa, nyorapek bersama-sama. Halo, ada apa? Nah, konsentrasi ya. Nanti Bapak tanya, siapa namanya lupa Bapak? Fitri. Sampai di mana Bapak tadi bicara? Nah, berkumpulnya para penguasa, mereka sepakat untuk membunuh Nabi. Nabi ini akan dibunuh oleh para penguasa ketika Nabi melakukan tidur. Ketika Nabi tidur, mereka sepakat ingin memotong leher Nabi sampai Nabi meninggal. Akan tetapi apa yang terjadi? Ada sahabat namanya Ali bin Abi Thalib. Pernah dengar cerita Ali bin Abi Thalib? Siapa Ali bin Abi Thalib itu? Sahabat termasuk kepada As-Sabiqu. Belum belajar? Orang yang pertama masuk Islam, apa namanya? As-Sabiqu nal awwalun. Berarti belum belajar itu. Oke. Nanti ya, di kelas 5 nanti belajar itu. Orang yang pertama masuk Islam disebut dengan As-Sabiqu nal awwalun. Salah satunya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini rela mati untuk menyelamatkan Nabi, menggantikan posisi tempat tidur Nabi tadi. Katanya, ya Rasulullah, dia ambon lalu siko berkalumun pakai salimut, kan nak nampak orang tu doh. Dia ambonan mati dibunuh orang kafir Quraisy tadi. Engkau Rasulullah silahkan hijrah ke tempat lain agar dirimu aman. Gara-gara itulah Ali bin Abi Thalib, sahabat yang dicintai oleh Rasulullah, sampai-sampai diangkat menjadi minantu. Minantu siapa?
Menantu Allah? Menantu Rasulullah atau Nabi Muhammad. Beko Pak tanya, siapa sahabat yang menggantikan posisi tempat tidur Nabi? Ali bin Abi. Sebelum kita lanjutkan, apa arti hijrah menurut bahasa? Berpindah atau meninggalkan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, perpindahan. Berarti masih ingat perpindahan Nabi dari Mekah ke kota Madinah. Kita lihat selanjutnya. Nih, ketika Nabi Muhammad sampai di kota Madinah, disambut dengan bahagia oleh masyarakat Madinah. Dan perempuannya pun menyanyikan syair seperti ini. Nampak? Coba kita baca semuanya. 1, 2, 3. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mado'a lillahi da. Inilah syair-syair yang dibacakan oleh perempuan-perempuan ketika menyambut kedatangan Rasulullah di kota Madinah. Betapa bahagianya Rasul ketika disambut oleh para wanita yang mengeluh-elukan beliau dengan syair pujian yang mengharukan. Ini kalau kita artikan ini sedih nih. Tolong al-badru alaina ini. Coba baca satu orang. Siapa yang berani? Coba. Kuat-kuat. 1, 2, 3. Min saniyatil wada wajabat syukru alaika adalil kita. Bagus, mantap sekali suaranya. Kalah suara Pak dia. Hah? Ini mengungkapkan rasa kecintaannya, mana dia? Rasa kecintaan para masyarakat kota Madinah kepada Rasul. Mengatakan Rasulullah itu yang kami tunggu-tunggu. Dan akhirnya beliau datang ke kota Madinah. Selanjutnya kita lihat hikmah hijrah. Baca kuat-kuat, lantang-lantang, Juan ada Mokta. Oke, inilah hikmah yang dibacakan Juan Adam Mokta tadi. Hikmah dari hijrah tadi. Yang pertama, hendaknya setiap muslim ini, setiap kita mampu menempatkan kepasrahan hanya kepada Allah. Tidak boleh awak pasrah karena yang lain. Akan tetapi kita pasrah hanya kepada Allah. Yang kedua, dalam berjuang kita harus ikhlas. Dalam beraja awak harus jangan ada paksaan supaya awak bisa, kata orang tua awak, oi waang yang bepuang beraja elok-elok di sekolah, kalau tidak aman. Harus satu. Ini kuis untuk kita semuanya. Coba kamu baca apakah isinya itu. Baca dalam hati apa isinya. Hijrah. Ini
soalnya panjang kan, akan tetapi jawabannya singkat. Ini dinamakan dengan pemahaman. Kita akhiri materi ini. Ada kita kerjakan tugas terkelompok terlebih dahulu. Nanti baru kita simpulkan apa pelajaran kita. Kita bagi duduknya per kelompok. Silakan sesuai kelompok yang Bapak bagi kemarin. Silakan pindah ke tempat duduknya masing-masing. Kelompok 1 sini, kelompok 2, kelompok 3. Oke, tugas kelompok 1. Tuliskan hijrah, pengertian hijrah Nabi Muhammad. Sudah? Tugas kelompok 2. Jelaskan kembali alasan kenapa Rasul itu hijrah ke kota Madinah. Atau apa sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah. Cari ya, diskusikan. Kelompok 3. Berikan contoh hijrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba diskusi dengan teman, berikan penjelasan dengan teman. Anggap di kita lagi diskusi sekarang sama-sama. Udah? Oke. Karena waktunya 1 menit. Kalau enggak di kursinya aja di sana berdiri. Pakai salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Deh, perhatikan temannya kelompok 1 berbicara. Kan, assalamualaikum kan? Apalagi? Saya perwakilan dari kelompok 1. Kuatkan suaranya. Saya perwakilan dari kelompok 1. Akan menampilkan diskusi kami. Bacakan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Akan menampilkan diskusi kami. Bacakan soalnya. Sebab Nabi hijrah kedua. Permintaan orang Madinah agar Nabi hijrah menyampaikan. Kira-kira dari penampilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ada yang ingin menyanggah atau ingin menambahkan jawaban? Tidak? Kalau tidak berarti sudah clear itu ya. Oke, Pak terangkan lagi sedikit. Pak kasih pemahaman lagi. Tadi kata si kelompok 1, hijrah itu berpindahnya Rasul dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau kata kelompok 2, apa sebab-sebab Nabi Muhammad itu hijrah? Sebabnya ada 3. Yang pertama, karena tekanan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, permintaan orang-orang Madinah. Yang ketiga, karena ada surat turun dari Allah. Oke, ini yang ketiga ini. Kata kelompok 3, hijrah dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya adalah ketika Juan Adam Okta selalu tidak membuat PR dan datang ke sekolah selalu terlambat. Akan tetapi Juan Adam Okta melakukan hijrah, meninggalkan kebiasaan buruk, meninggalkan kebiasaan jelek. Sekarang Juan Adam Okta sudah rajin membuat PR dan sudah datang tepat waktu. Apa hijrahnya yang tergambar di sana?
Hijrahnya perilaku dari perilaku jelek ke perilaku baik. Ini nama awak mencontoh itu. Jawabannya hijrah lagi ya, dari pamane sholat subuh, rajin awak kini sholat subuh lagi. Karena kita sudah belajar hijrah. Kalau ada orang bertanya sama kita, kamu nggak hijrah men? Ya, di buku tulisan tadi. Kok ayang-ayang? Nggak ada ayang-ayang. Apa ayang-ayang? Ayang ini dua Pak. Kumpulkan. Tutup. Siapa di sini yang berani menyimpulkan materi kita? Simpulkan tadi, ada hijrah, ada kenapa sebab hijrah, apa contoh hijrah. Siapa yang berani? Angkat aja tangannya, nggak apa-apa salah. Yang penting berani tampil. Simpulkan pelajaran kita tadi. Silakan Zik. Ya, pelajaran yang tadi Zik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, menghadap ke temannya. Ke teman. Saya akan menyimpulkan pelajaran. Menyimpulkan pembelajaran hari ini. Hijrah ke Madinah. Bagus, lanjut. Hijrah Rasulullah ke Madinah. Hijrah artinya Hijrah artinya adalah perpindahan tempat ke tempat lainnya. Dari mana Rasul itu pindah? Bagus, lanjutkan. Sebab-sebab Nabi hijrah. Apa? Sudah? Oke, siapa lagi yang berani tampil ke depan? Silakan. Yang berani. Maju Bibi. Silakan. Berdiri di bangkunya aja kalau nggak berani. Silakan. Berdiri di bangkunya aja. Tuh, di bangkunya aja ya. Dengarkan temannya menyimpulkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan materi kita. Hijrah artinya adalah dengarkan orang. Karena penolakan permintaan dari masyarakat Tuhan. Sudah turun. Hijrah, bagus. Ada lagi? Ada lagi atau udah? Udah, oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah tampil ke depan. Pak jelaskan lagi, Pak simpulkan bahwasanya hijrah itu adalah perpindahan Rasul dari kota Mekah ke kota Madinah. Dulunya kota Madinah itu disebut dengan Yathrib.
Sekarang disebut dengan kota Madinah. Ada banyak sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah. Yang pertama, karena sudah ditantang oleh orang kafir itu. Sudah dilawan oleh orang kafir di kota Mekah. Katanya Rasulullah itu sedang tidak waras katanya. Dilawan oleh masyarakat kafir Quraisy, ingin membunuh Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu harus pindah. Yang kedua, karena memang ada permintaan dari masyarakat Madinah. Yang ketiga, karena memang ada perintah turun untuk Rasul dakwahnya keluar lagi dari kota Mekah, pindah. Makanya Rasul pindah. Yang keempat, apa kesimpulan yang keempat adalah pelajaran kita hubungkan dengan kehidupan kita. Hijrah dalam kehidupan sehari-hari itu adalah perpindahan dari perilaku yang kurang baik menjadi perilaku baik. Perpindahan dari perilaku baik menjadi perilaku yang lebih baik. Nah, itulah kira-kira materi kita. Setelah kita belajar hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Anda semuanya? Senang atau gelisah atau sakit hati atau apa? Senang? Kenapa? Awak tersentuh tadi. Kata si Adit, awak sakit hati, Pak, awak tersentuh tadi katanya. Itu gara-gara siapa? Gara-gara kamu sendiri. Oke, sudah belajar tentang usia balik. Balik itu artinya apa? Balik itu artinya dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Itu balik itu sama aja berakal. Silakan cari di bukunya masing-masing. Cari di buku atau di HP-nya boleh, nanti dibaca-baca. Minggu depan kita bertemu kembali. Mari kita tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.